Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mempresentasikan tentang proses industri kimia, terutama di bidang industri deterjen dan sabun. Ini kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Jaluddin, Cynthia Wulandari, Rosi Amalia, Kiki Septianti, Emia Fevayosa, Muhammad Yongki Ivan, Lutfi Nanda Putri, dan Audi Nur Amartia. Bahasan materi. Yang pertama, pendahuluan, yaitu pengertian industri kimia, yang membahas tentang pengertian sabun dan deterjen, dan juga sejarah sabun dan deterjen. Yang kedua, proses dasar, yaitu bahan pembuatan sabun, metode proses pembuatan sabun. Yang ketiga, masalah lingkungan dan keselamatan, membahas tentang bahan pembuatan sabun dan deterjen yang mencemari lingkungan. Yang keempat, penggunaan produk, membahas tentang fungsi utama sabun dan deterjen dari hasil survei penduduk. Saya Sinta Wulandari dengan NIM 18 akan menyampaikan slide keempat. Nah, apa itu industri kimia? Industri kimia merupakan jenis industri atau usaha yang dalam prosesnya melibatkan produksi zat kimia. Industri kimia dapat diartikan pula sebagai bentuk usaha mengubah bahan baku mentah menjadi bahan jadi atau produk yang memiliki nilai tambah dan bermanfaat dengan melibatkan bahan-bahan kimia. Sedangkan proses yang terjadi di dalam industri kimia dengan melibatkan pengukuran, perhitungan, kalor, dan lain-lain yang berhubungan dengan sistem produksi disebut dengan proses industri kimia. Industri kimia ini mencakup berbagai sektor dan bentuk usaha, salah satunya yaitu industri pembuatan sabun dan deterjen. Yang akan kami jelaskan, sabun dan deterjen dapat dikatakan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaannya tidak dapat terlepas dari masyarakat, utamanya dalam hal menjaga kebersihan badan dan pakaian. Berikutnya, sejarah sabun dan deterjen. Jika dilihat dari aspek sejarah, sabun merupakan hasil revolusi bertahap yang berasal dari campuran mentah bahan alkali dan lemak. Fakta ini diyakini hingga awal tahun 1800-an. Kemudian, seorang ilmuwan asal Prancis bernama Chevreul menunjukkan bahwa sabun merupakan reaksi kimia. Lalu, Domer melakukan penelitian mengenai penggunaan gliserin dengan metode saponifikasi pada proses tersebut, hingga penemuan penting oleh peneliti Laplanche yang memproduksi natrium karbonat dengan harga yang lebih terjangkau dibanding natrium klorida. Sedangkan alkali yang diperlukan diperoleh dari pencucian kasar abu kayu atau berasal dari air penguapan alkali secara alami. Saat Perang Dunia Pertama berlangsung, terjadi kekurangan bahan mentah, maka dari itu Jerman mengembangkan sabun sintetis atau yang disebut sebagai deterjen. Sabun sintetis ini terdiri dari alkyl naphthalene serantai pendek dengan sulfonat yang merupakan bahan pembasah yang baik. Akhirnya, dunia mulai mengembangkan deterjen hingga saat ini, mulai dari senyawa rantai pendek, lalu berkembang dengan alkohol sulfat rantai panjang pada kisaran tahun 1920-an hingga 1930-an. Lalu pada tahun 1940-an melalui alkyl aryl rantai panjang hingga senyawa rantai bercabang pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Namun, pada akhirnya tahun 1980-an kembali menggunakan rantai panjang linier karena mudah terurai dan kebutuhan yang meningkat. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, komposisi dari deterjen mengalami perubahan karena faktor lingkungan. Bukti menunjukkan bahwa kandungan fosfat dalam deterjen menyebabkan eutrofikasi atau pencemaran air di danau. Oleh karena itu, penggunaan fosfat dalam deterjen dilarang di berbagai belahan dunia. Industri sabun dan deterjen terus mengembangkan material baru yang aman bagi lingkungan hingga saat ini. Berikutnya yaitu proses pembuatan sabun. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan sabun yaitu yang pertama, lemak atau minyak. Komponen utama dalam pembuatan sabun adalah minyak atau lemak.
Lemak dan minyak mengandung gliserida yang didapat dari pemanasan lemak padat. Gliserida berkombinasi dengan berbagai jenis asam lemak yang berikatan pada gugus gliserol yang dinamakan asam lemak bebas. Asam lemak terdisosiasi sebagian dalam air yang merupakan asam lemak. Tallow adalah lemak yang berasal dari hewan. Agar sabun yang dihasilkan lembut, mengkilat, dan sukar larut dalam air, maka ditambahkan dengan minyak, seperti minyak kelapa, minyak palem, dan minyak zaitun. Yang kedua yaitu alkali. Alkali yang dimanfaatkan adalah NaOH atau soda kaustik atau KOH. NaOH sering digunakan pada pembuatan sabun padat yang dapat menghasilkan sifat sukar larut dalam air. Yang ketiga yaitu zat aditif. Bahan anorganik lain yang ditambahkan seperti natrium silikat atau Na2SiO3, natrium karbonat, natrium bikarbonat atau NaHCO3, trinatrium fosfat atau Na3PO4, dan tetranatrium pirofosfat. Bahan tersebut ditambahkan sebagai zat pembangun atau builders. Dengan adanya bahan ini, maka hanya memerlukan sedikit sabun untuk dicampur, sehingga menjadi lebih efektif. Tidak hanya itu, zat aditif lain yang ditambahkan yakni zat pewangi dan zat pewarna. Kemudian dalam sabun juga ditambahkan NaCl yang berfungsi dalam mengatur kekerasan pada sabun. Yang keempat yaitu air. Dan yang kelima yaitu surfaktan. Surfaktan digunakan sebagai zat pengangkat kotoran pada sabun dan zat penghasil busa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembuatan dalam sabun. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode batch. Lemak dipanaskan dengan alkali berlebih di dalam sebuah ketel. Di sini kita menggunakan alkali yaitu KOH atau NaOH. Kemudian, setelah dipanaskan, sabun ditambah dengan garam-garam. Tujuannya agar sabun tersebut dapat mengendap. Pada lapisan air yang mengandung gliserol, garam, dan kelebihan alkali, kemudian dipisahkan melalui proses penyulingan untuk mendapatkan gliserol. Endapan sabun dicampur dengan garam dan gliserol lalu dimurnikan dengan air dan diendapkan berkali-kali dengan garam. Pada proses akhir endapan direbus dengan air untuk menghasilkan campuran halus yang berupa lapisan homogen. Selanjutnya, bisa menggunakan metode kontinu, di mana minyak atau lemak terhidrolisis dalam air pada suhu dan tekanan tinggi yang dibantu oleh katalis. Nah, terhidrolisis sendiri merupakan suatu reaksi kimia di mana H2O atau molekul dari air akan diurai atau dipecah ke dalam bentuk kation, H+, hidrogen serta anion OH- hidroksida melalui sebuah proses kimiawi, dan pada proses ini dibantu sebuah katalis. Nah, katalis sendiri di sini berfungsi untuk mempercepat laju dari reaksi tersebut. Kemudian, minyak atau lemak yang tadi dimasukkan ke dalam suatu ujung reaktor secara kontinu. Kemudian, gliserol dan asam yang telah terbentuk akan dikeluarkan dari ujung lain melalui suatu proses penyulingan. Nah, asam yang telah terbentuk inilah yang kemudian dinetralkan dengan alkali untuk dijadikan sabun. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Emia Feva Yusuf Renangin dengan NIM akhir 53. Di sini saya akan menjelaskan proses kerja pembuatan sabun. Yang pertama, proses reaksi saponifikasi lemak. Reaksi saponifikasi dapat mengkatalis pada kondisi tertentu yang menyebabkan percepatan-kecepatan reaksi saat proses emulsi gliserida dan alkali seperti gliserida dan alkali ini merupakan bahan dasar dalam proses pembuatan lemak seperti itu ya. Proses saponifikasi dilakukan dengan cara sabun murni dengan kadar 60 sampai dengan 63 TFM dinetralisir dan dialirkan ke dalam vakum spray untuk menjadi sabun butiran 78 sampai dengan 83 derajat TFM yang siap untuk diproses. Jadi reaksi yang teman-teman lihat ini merupakan reaksi kimia yang terjadi ketika gliserida, lemak atau lemak atau minyaknya ini bereaksi dengan satu basa. Di sini kita gunakan 3 NaOH akan menghasilkan gliserida dan juga sabun yang akan kita produksi seperti itu. Kemudian proses produksinya. Proses selanjutnya menggunakan metode kontinu di mana
minyak dan lemak atau lemak dimasukkan ke bagian bawah tangki dan akan terangkat ke atas secara densitasnya itu lebih rendah dari air. Atau gambaran umumnya ini seperti ketika teman-teman menyatukan air dengan minyak, itu posisinya minyak itu berada di atas dan air di bawah karena densitasnya tadi itu lebih kecil daripada air. Sedangkan sebagian kecil lemak akan larut, sebagian kecil saja ya, menjadi cairan gliserin gitu ya. Pada saat yang bersamaan, air dimasukkan ke tangki melalui bagian atas tangki seperti itu. Saat proses ini akan mengekstrak gliserin dalam lemak dan bereaksi pada tekanan dan suhu tinggi. Jadi ketika prosesnya masuk air seperti itu kan, secara logikanya kita masukkan air lagi akan terjadi pengekstrakan gliserin seperti itu. Proses ini akan mengekstrak gliserin tapi dengan ketentuan itu tekanan dan suhunya juga tinggi gitu. Setelah reaksi asam lemak keluar melalui bagian atas tangki. Setelah selesai, asam lemak tadi kan berada posisi di atas, jadi dia keluar melalui bagian atas tangki dan gliserin yang tadi yang sudah diekstrak akan keluar melalui bagian bawah tangki. Hal ini terjadi secara otomatis yang dikontrol oleh setting tank. Kemudian fase asam lemak yang keluar dari bagian atas hydrolyzer, tadi kan asam lemak di atas ya, jadi dia keluar melalui bagian hydrolyzer dikeringkan oleh flash tank menggunakan cahaya kilasan dengan cepat. Selanjutnya asam lemak yang didestilasi di bagian bawah high vacuum still untuk dapat membentuk sabun dengan melanjutkan proses penetralisasian menggunakan soda kaustik sebanyak 50%. Jadi asam lemaknya tadi itu yang sudah diekstrak tadi itu akan dinetralisasi kembali begitu menggunakan soda kaustik sebanyak 50%. Proses ini terjadi pada mixer neutralizer dengan kecepatan tinggi dan pada suhu 93 derajat gitu. Setelah itu sabun murni dapat diolah sesuai dengan keinginan produk gitu, sesuai dengan brand tertentu, brand apa yang mengeluarkan sabun tersebut gitu, dengan ketentuan kadar. Jadi brand-brand itu mengeluarkan sabun memiliki ketentuan kadar masing-masing gitu. 0,002 sampai dengan 0,10% NaOH, 0,3 sampai 0,6% NaCl dan kurang lebih 30% air. Jadi ada standar tertentu yang harus dipenuhi untuk proses produksi sabun ini gitu. Selebihnya nanti misalnya kan sabun kan ada beda-beda ya, misalnya ada wangi-wangian ini gitu. Jadi itu merupakan bahan tambahan dalam proses produksi sabun. Yang ketiga adalah proses finishing pembuatan sabun atau tahap akhir. Tahap akhir dilakukan dengan cara sabun murni diberi tekanan hingga 3,5 mencapai 3,5 MPa dan dipanaskan pada temperatur 200 derajat Celcius. Itu. Setelah itu sabun kemudian dikeringkan dengan udara dan didinginkan oleh air gitu ya, dikeringkan oleh udara dan didinginkan oleh air sehingga keluarlah ataupun jadilah begitu sabun dengan suhunya itu 65 derajat. Jadi sabun pada suhu 65 derajat ini, sabun itu siap untuk dipotong dengan ukuran yang diinginkan sesuai dengan brand tertentu dan dikemas gitu. Lalu diberi ataupun sebelum dikemas itu diberi cap atau label dulu. Kita juga biasa lihat sabun ada, kalau biasanya ini terlihat di sabun batangan ya, ada cap label tertentu sesuai dengan brand tertentu. Hal itu dilakukan pada proses finishing dan kemudian dikemas menggunakan mesin. Dikemas ini berarti proses ininya terakhir ya sebelum dipasarkan seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan deterjen. Bahan pembuat deterjen ada 3. Yang pertama surfaktan, kedua builders, dan yang ketiga zat aditif. Surfaktan merupakan zat yang mampu menstabilkan dan mengikat sehingga menaikkan sifat rambatan suatu cairan dan menurunkan tegangan permukaan suatu cairan atau larutan. Yang kedua builders. Builders merupakan zat-zat yang digunakan untuk meningkatkan sifat deterjensi. Zat-zat ini antara lain yang pertama ada sulfat. Sulfat digunakan dalam melunakkan air dengan mengendapkan kalsium dan magnesium sehingga mengatur pH lebih dari 9. Yang kedua ada silikat. Silikat ini memiliki sifat basah dan emulsi yang berguna untuk melembutkan air dengan membentuk endapan yang tidak menumpuk dan mudah dicuci. Dan yang ketiga ada kelompok fosfat.
Kelompok fosfat ini digunakan dalam membantu penyebaran kotoran dan membantu dalam saponifikasi asam lemak. Bahan yang ketiga adalah zat aditif. Zat aditif yang digunakan dalam pembuatan deterjen dapat berupa zat pewangi, optical brightener untuk mencemerlangkan pakaian, dan agen anti redeposisi yang digunakan dalam mencegah kotoran menempel pada serat kain. Selanjutnya ada proses produksi deterjen. Pada dasar pertama ada pembentukan sulfur trioksida atau SO3, yang kedua ada proses sulfonasi, dan yang ketiga ada netralisasi. Pembentukan belerang trioksida atau SO3 ini didapatkan dari hasil pembakaran belerang di udara berlebih, lalu dialirkan ke dalam campuran trioksida dan udara di atas katalis vanadium pentoksida. Yang kedua, proses sulfonasi. Proses sulfonasi merupakan proses esterifikasi dari substrat ujung hidroksil dengan asam sulfat. Sulfonasi terjadi jika suatu lapisan tipis dari substrat ujung hidroksil tersebut mengalami kontak dengan SO3 encer dan reaksinya sangat eksotermik. Reaksi ini dilakukan pada suatu gelas yang dilindungi dan dihubungkan dengan pengaduk efisien lalu ditambahkan alkil benzena. Alkil benzena kemudian ditambah sejumlah oleum. Lalu campuran sulfonasi ditambah dengan fatitaloalkohol dan oleum yang dipompa menuju sulfater. Yang ketiga ada proses netralisasi. Proses ini merupakan proses netralisasi produk hasil sulfonasi dengan larutan NaOH di bawah suhu yang dikontrol untuk menjaga fluiditas bubur surfaktan. Kemudian ditambahkan bubur surfaktan, sodium tripolifosfat, dan bahan aditif lain ke dalam keranjang. Lalu campuran dipompa untuk disemprotkan di bawah tekanan tinggi di dalam high spray tower dengan suhu 115 derajat Celcius. Proses ini memisahkan produk hasil sulfonasi yang bercampur dengan SO3 dari gas lain yang terbentuk ke dalam siklon. Kemudian gas yang tidak berbahaya dibuang dan SO3 yang masih ada dibawa kembali ke dalam film. Setelah itu, produk menjadi butiran kering yang kemudian dialirkan melalui air lift untuk didinginkan dan menstabilkan butiran kering. Kemudian butiran ini dipisahkan sesuai yang diinginkan lalu dilapisi, diberi parfum mata pewangi, dan dikemas. Nama saya Lutfinanda Putri, NIM akhir 72. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah lingkungan dan kesehatan. Sabun dan deterjen yang diproses atau diproduksi dalam industri kimia melewati beberapa tahap dan juga aturan dalam penggunaan bahan-bahan yang diperlukan. Jika tidak sesuai dengan kadar atau melewati batas maksimal, maka akan memberikan dampak buruk atau masalah bagi kesehatan dan lingkungan. Bahan-bahan yang berpotensi tersebut yang pertama adalah minyak atau lemak. Minyak atau lemak yang digunakan dalam produksi sabun memiliki rantai karbon C12-C20. Jika rantai karbon yang digunakan kurang dari 12, akan mengakibatkan sabun yang diproduksi tidak memiliki efek sabun atau sopi yang dapat menimbulkan iritasi pada kulit. Namun, jika rantai karbon lebih dari 20, maka sabun yang dihasilkan akan mempunyai kelarutan yang rendah. Yang kedua, alkali. Ada NaOH dan juga KOH. Jika NaOH yang digunakan terlalu berlebih, akan mengakibatkan alkali bebas yang tidak berikatan dengan lemak atau minyak menjadi terlalu tinggi yang nantinya menyebabkan iritasi pada kulit. Kadar alkali KOH dalam sabun baik cair dan padat maksimal 0,4%. Tidak boleh lebih karena sabun akan memiliki sifat keras yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Surfaktan. Penggunaan surfaktan berlebih berdampak buruk bagi kesehatan kulit. Surfaktan memiliki efek buruk terhadap epidermis. Surfaktan akan merusak fungsi pelindung epidermis sehingga racun dan bakteri akan lebih mudah masuk ke dalam kulit yang nantinya akan menyebabkan kulit menjadi kering, kemerahan, serta dapat menyebabkan iritasi jangka panjang. Yang keempat, builder. Salah satu contohnya adalah fosfat. Penggunaan fosfat dalam deterjen memiliki dampak negatif yang berbahaya bagi lingkungan. Gugus pembentukan akan mengalami hidrolisis. Gugus ini sangat berdampak pada proses eutrofikasi yang menyebabkan tanaman alga atau ganggang. Pertumbuhan ganggang berlebih juga meningkatkan racun hasil pembentukan ganggang semakin banyak terlepas. Kemudian kadar oksigen pada ikan akan semakin menipis dan akan berakibat kematian organisme-organisme lain yang ada dalam ekosistem tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan produk sabun dan deterjen. Nah, sebenarnya
penggunaan produk sabun dan deterjen ini sudah kita aplikasikan atau sudah kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang fungsi utama dari produk sabun dan deterjen ini adalah untuk membersihkan. Seperti halnya sabun yang kita gunakan saat kita mandi, mencuci muka, dan mencuci tangan, dan deterjen yang kita gunakan saat kita mencuci pakaian. Jadi kenapa sih atau bagaimana sih deterjen bisa mengangkat kotoran yang ada di pakaian kita? Jadi deterjen ini mempunyai dua bagian kepala. Yang pertama bernama hidrofilik dan yang kedua bernama hidrofobik. Hidrofilik ini bersahabat dengan air, sedangkan hidrofobik bersahabat dengan minyak. Jadi saat dimasukkan ke dalam rendaman pakaian kotor, ekor deterjen yang bernama hidrofobik atau yang bersahabat dengan minyak akan menempel dengan kotoran-kotoran minyak dan menyerap minyak tersebut dalam ukuran kecil. Setelah diserap, bagian kepala yang bernama hidrofilik atau yang bersahabat dengan air akan menariknya dari pakaian. Hal itu akan terus-menerus dilakukan oleh deterjen hingga kotoran minyak yang ada di pakaian kita habis atau semua terangkat. Setelah lepas dari pakaian, ekor deterjen yang mengandung minyak itu akan berubah menjadi titik-titik kecil dan itulah yang akan membuat air rendaman kita menjadi keruh dan pakaian kita menjadi bersih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.